Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kembali lagi pada pagi hari ini di Renungan HKBP Denpasar, Resort Bali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan di pagi hari ini dan melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan dan menjadi bekal kita untuk hari ini tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-41. Matius 26 ayat 41, demikian pembacaan firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi dibacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu saudara, kata berjaga-jaga dan berdoa dalam nas ini pertama sekali ingin saya tekankan, ini adalah kalimat perintah yang tidak bisa kita abaikan, yang tidak kita dengar, tapi memang perintah yang harus dilakukan. Sebab dengan berjaga-jaga dan dengan berdoa kita akan terhindar dari berbagai macam pencobaan. Kita harus berhati-hati, waspada, karena daging kita sesungguhnya sangat lemah. Daging kita ini sesungguhnya sangat penurut dengan berbagai macam godaan yang ada di sekeliling kita. Ini yang sering mungkin kita dengar dengan keinginan daging, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Berbagai potensi jahat, kejahatan, potensi dosa sangat menunggu kita di sekeliling kita dan menggoda kita. Apa yang disampaikan Yesus dalam nas kita ini, berjaga-jagalah dan berdoalah, ini adalah sebuah keseriusan yang telah Tuhan perhatikan dalam kehidupan manusia. Di berbagai lini kehidupan kita, baik di rumah, baik keluar dari rumah, baik di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, potensi akan godaan hawa nafsu, godaan-godaan keinginan daging itu sungguh sangat luar biasa. Bagaimana kita untuk berjaga-jaga dalam kehidupan ini? Saya mencoba mengambil 3 poin. Pertama, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Disiplin berdoa ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam teologi Kristen, doa itu tidak diaturkan berapa kali dalam satu hari. Tidak dijadwalkan. Tapi Martin Luther mengatakan bahwa doa itu adalah nafas. Yang sebagian ahli sepakat mengatakan bahwa selama kita bernafas, kita harus berdoa. Martin Luther juga mengatakan ora et labora, berdoa sambil bekerja, yang pada akhirnya disempurnakan dengan labora es orare, yang artinya adalah pekerjaanmu adalah doamu.
cara kita untuk senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan ini adalah disiplin dalam berdoa. Dengan demikian kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan menyerahkan diri dan kita tidak akan kalah dalam berbagai pencobaan di tengah-tengah kehidupan kita yang menjadikan kita jatuh ke dalam dosa. Lihatlah, apakah kualitas dan kuantitas berdoa kita sudah benar-benar kita lakukan? Apakah dengan kualitas dan kuantitas doa kita sekarang, kita sudah mampu menghindar dari berbagai keinginan daging? Kalau belum, mari disiplinkan kehidupan berdoa dalam kehidupan kita. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah tetaplah membaca dan memperkatakan firman Tuhan. Ada istilah, Bapak Ibu Saudara, ada orang itu sangat religius hanya di hari Minggu saja, karena baru mendengar firman Tuhan dari gereja. Tapi setelah pulang dari gereja, masuk di hari Senin, kembali lagi ke habitat katanya. Nah, kita bersyukur di sana. Kalau misalnya firman Tuhan satu hari itu, di hari Minggu itu, menjadi penjaga dirinya untuk tidak mengikuti keinginan-keinginan daging di tengah-tengah dunia, mari mencoba dengar, resapi, dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari, supaya setiap hari juga kita dimampukan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan yang sangat banyak di tengah-tengah ke dunia ini. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, iman kita akan dibangkitkan, diteguhkan, dan terjadilah apa yang kita inginkan sesuai dengan iman kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, renungkan dan saksikanlah berbagai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh diajak untuk menyaksikan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tentu banyak hal yang bisa kita berikan atau kita saksikan dalam kehidupan ini. Masalahnya adalah tidak sedikit orang sering sekali lupa bagaimana banyaknya kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita renungkan, kita hitung satu persatu, di setiap hari, di setiap saat, tentu tidak akan ada waktu untuk kita mendengar, bahkan tergoda dengan keinginan-keinginan dari sekitar kita di tengah-tengah dunia ini. Jadilah orang-orang yang tangguh, yang kuat akan kehidupan ini sehingga terhindar dari berbagai pencobaan. Berdoa, hayati firman Tuhan, ingatlah setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, di saat kami boleh bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa tekun berdoa, tekun menghayati dan mempelajari firman Tuhan, dan tekun menghitung segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak jatuh akan keinginan-keinginan daging, akan godaan-godaan sekeliling kami, hawa nafsu kami, tapi kami senantiasa hidup di dalam pengharapan akan Tuhan, sebab Tuhan menyediakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kegiatan dan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan kita untuk hari ini. Semoga Tuhan menguatkan dan menyertai kita untuk melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sampai jumpa di esok hari di renungan HKBP Denpasar Resort Bali. Tuhan memberkati.